Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar materi biosel. Sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan mengapa kita harus belajar biologi sel yaitu yang pertama, agar kita mengetahui atau memahami bagaimana sel itu dan juga bagian-bagian di dalam sel. Kemudian kita juga memahami mengenai sel hewan dan juga sel tumbuhan serta perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita mempelajari proses di dalam sel yaitu transfer membran sel. Nah, dari tujuan itu semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Adik-adik, apakah kalian masih ingat mengenai materi biosel? Sebelum kita memasuki materi pengertian biosel dan organel di dalamnya, hendaknya kita mengetahui sejarah bagaimana sel tersebut ditemukan. Seperti yang kalian lihat di sini, sel ditemukan pada tahun 1665 oleh peneliti yang bernama Robert Hooke. Dia melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan sayatan gabus. Di dalam penelitiannya, Robert melihat adanya sebuah ruang kosong di dalam gabus tersebut. Ruang kosong tersebut dinamai dengan sel. Sel terus berkembang hingga pada tahun 1939 oleh peneliti yang bernama Schleiden dan Sequan yang mengungkapkan sebuah teori sel yang berisi bahwa semua makhluk hidup tersusun atau terdiri dari banyaknya sel. Jadi, apakah kalian tahu pengertian dari sel? Masih ingat kan pengertian dari sel? Sel merupakan unit terkecil dari organisme yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sel-sel ini akan saling berhubungan dan saling terkoordinasi hingga menciptakan suatu keserasian di dalam tubuh organisme. Sel berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler artinya terdiri dari satu sel. Kita dapat menjumpainya pada kelompok bakteri, amuba, dan ganggang hijau biru. Sedangkan multiseluler artinya sel yang terdiri dari banyaknya sel. Kita dapat menjumpainya pada kelompok sel hewan maupun sel tumbuhan. Pada sel terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu membran sel atau membran plasma, kemudian ada sitoplasma, dan ada organel sel. Kita akan membahas satu persatu bagian dari sel tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu membran sel. Pada membran sel, dia letaknya berada di luar permukaan setiap sel, baik itu pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Membran sel ini berperan penting dalam pengaturan isi di dalam sel karena setiap bahan berupa ion ataupun molekul yang mau masuk ataupun keluar harus menembus atau melewati membran sel. Membran sel ini tersusun atas molekul lipid, protein, dan juga karbohidrat. Pada membran sel terbagi menjadi dua lapisan fosfolipid. Nah, ini merupakan lapisan dari fosfolipid yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian kepala yang berwarna orange. Ini merupakan bagian kepala dari fosfolipid yang bersifat hidrofilik atau polar, artinya dia berani dengan air. Sedangkan pada bagian ekor yang memanjang ini, itu dia bersifat hidrofobik atau nonpolar, artinya takut dengan air. Selain itu, ada glikolipid yang berfungsi sebagai sinyal pengenal interaksi antar sel. Nah, bentuk protein pada membran sel ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ada protein integral. Ini merupakan protein integral dan ada protein perifer. Letak perbedaan pada protein ini dilihat pada di mana mereka berada di membran selnya. Misalkan pada protein perifer, dia letaknya ada di permukaan membran sel. Dia tidak menetap di membran sel, hanya lewat saja. Fungsi dari protein perifer ini sebagai reseptor antigen dan juga enzim.
Untuk yang protein integral, dia letaknya berada di dalam membran sel atau di tengah-tengah membran sel ini, dan dia bersifat permanen. Fungsi dari protein integral ini yaitu sebagai protein pembawa untuk membawa ion ataupun mengeluarkan ion. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan molekul yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Fungsi dari sitoplasma ini yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan kimia, tempat lintasan metabolisme tertentu, dan juga sebagai tempat pergerakan organel-organel di dalam aliran sitoplasma. Sitoplasma ini berbahan dasar air, sehingga cairan di dalam sitoplasma ini kita sebut dengan sitosol. Di dalam sitosol mengandung zat-zat larut, diantaranya ada garam, gula, asam amino, asam lemak, nukleotida, vitamin, dan lain-lain. Di dalam sitoplasma inilah semua proses kimiawi terjadi seperti biosintesis, glikolisis, hidrolisis, maupun proses fungsi di dalam sel. Bagian pada sel yang kita bahas yang terakhir yaitu mengenai organel sel. Organel sel atau organ kecil merupakan bagian isi sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Organel sel ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas bagian dari organel sel tersebut satu persatu. Organel sel yang kita bahas yang pertama yaitu nukleus, di mana nukleus ini merupakan organel terbesar yang ada di dalam sel. Nukleus ini dapat kita temukan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Nukleus berperan penting bagi kehidupan sel karena fungsinya yaitu untuk mengatur kegiatan di dalam sel. Kenapa? Karena di dalam nukleus itu mengandung materi genetik berupa DNA. Nukleus ternyata ditutupi oleh selaput inti dan juga mengandung yang namanya kromatin. Selain itu juga terdapat yang namanya nukleoplasma yang mengandung substansi bahan kimia, baik itu dalam ion, ada protein juga, ada lemak, vitamin, enzim, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada mitokondria. Nah, ini merupakan gambar dari mitokondria dan bagian-bagian di dalamnya. Jika kalian perhatikan, kalian bisa melihat adanya bentuk berupa lipatan. Lipatan itu kita kenal dengan namanya krista. Fungsi dari mitokondria yaitu sebagai tempat pembentukan energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk berbagai kegiatan di dalam sel. Kemudian ada yang namanya ribosom. Ribosom ini mengandung protein dan juga RNA. Maka fungsi dari ribosom yaitu sebagai tempat pembentukan protein. Ribosom ada yang melekat pada retikulum endoplasma dan juga ada yang berdekatan dengan matriks dari sitoplasma. Selanjutnya, ini merupakan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai sistem transfer substrat dan hasil-hasil dari sitoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu ada RE kasar yaitu granular dan juga ada RE halus yaitu agranular. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan pada RE halus dia berfungsi sebagai tempat proses sekresi sel. Kemudian ini adalah gambar dari badan Golgi, di mana badan Golgi ini berperan aktif dalam proses sekresi. Selain itu, badan Golgi ini juga sebagai tempat penimbunan sementara hasil dari retikulum endoplasma. Pada badan Golgi, dia akan membentuk yang namanya vesikula, yaitu berupa kantong yang di dalamnya berisi zat-zat terlarut atau ion dan molekul yang kemudian akan bergerak menuju ke permukaan sel, yaitu membran sel. Selanjutnya ada lisosom.
Lisosom ini dia berfungsi sebagai proses penghancuran atau perombakan sel yang dimana selnya itu telah mati atau telah rusak. Selanjutnya ada peroksisom, di mana peroksisom ini dihasilkan oleh retikulum endoplasma yang berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Kemudian ada mikrotubulus, dan di mana mikrotubulus ini berperan dalam proses pembelahan sel. Dan yang terakhir ada yang namanya mikrofilamen yang berperan dalam proses pergerakan dan juga aliran di dalam sel. Nah, itu merupakan sedikit ringkasan dan juga fungsi-fungsi dari organel sel. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Pada sel terbagi menjadi dua tipe, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sel prokariotik, dia mempunyai morfologi yang sederhana. Kemudian, tidak ada unit-unit terpisah dalam menjalankan fungsi khusus. Selain itu, DNA di dalam sel prokariotik juga tersebar di seluruh permukaan sel. Pada sel prokariotik, kita dapat menjumpainya pada kelompok bakteri dan juga ganggang hijau biru. Pada sel eukariotik, dia mempunyai morfologi yang kompleks. Kemudian terdapat unit-unit terpisah dalam menjalankan fungsi khususnya. Selain itu, DNA di dalam sel eukariotik dapat kita temukan pada inti sel atau nukleus. Pada sel eukariotik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Oke adik-adik, coba perhatikan gambar di samping. Dapatkah kalian melihat atau menemukan perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan? Pada sel tumbuhan terdapat yang namanya dinding sel, di mana dinding sel ini sangat tebal dan juga kuat yang berfungsi sebagai pelindung dan juga rangka pada sel tumbuhan. Meskipun dinding sel ini tebal dan juga kuat, ternyata dia mempunyai sifat yang permeabilitasnya sangat tinggi. Artinya, setiap bahan yang mau masuk dan juga keluar bisa dengan mudah menembus dinding sel. Selain terdapat dinding sel, juga terdapat vakuola yang besar di dalam sel tumbuhan. Vakuola ini mengandung cairan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga sebagai tempat penyimpanan hasil dari sisa-sisa metabolisme. Vakuola pada tumbuhan ini sewaktu-waktu juga mengandung enzim hidrolitik yang dapat bertindak sebagai lisosom. Masih ingat kan apa itu fungsi dari lisosom? Selain terdapat dinding sel dan vakuola, di sel tumbuhan juga kita dapat melihat atau menemukan yang namanya kloroplas. Kloroplas ini mengandung pigmen warna yang kita sebut dengan klorofil. Klorofil akan menyerap cahaya matahari dan menghasilkan fotosintesis sebagai zat makanan. Jadi dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa kloroplas merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Pada sel hewan, kita tidak akan menemukan yang namanya dinding sel, vakuola, dan juga kloroplas. Itu tidak ada di dalam sel hewan. Di sel hewan identik dengan adanya sentriol. Sentriol di sel tumbuhan tidak ada. Sentriol ini berperan penting dalam proses pembelahan sel. Jika kalian masih ingat proses pembelahan sel, maka sentriol ini berperan aktif di dalamnya, di mana sentriol ada di dalam proses mitosis, meiosis 1 dan juga meiosis 2. Setelah kita mempelajari sel dan organel di dalamnya, kita akan memasuki materi mengenai transport membran sel. Transport membran sel ini terbagi menjadi dua, yaitu ada transport aktif dan transport pasif. Pada transport aktif itu artinya pergerakan suatu ion dan molekul untuk melawan gradien potensial itu memerlukan suatu energi untuk masuk dan keluar dari sel. Transport aktif ini terbagi menjadi dua proses, yaitu ada eksositosis dan endositosis.
Endositosis artinya memasukkan ion atau molekul dari luar sel menuju ke dalam sel. Sedangkan eksositosis itu mengeluarkan ion atau molekul dari dalam sel ke luar sel. Itu perbedaannya. Sedangkan untuk yang transport pasif ini artinya perpindahan suatu ion atau molekul tanpa memerlukan adanya energi. Nah, kalau yang tadi kan transport aktif perlu adanya energi kan untuk perpindahan ion atau molekul. Nah, kalau yang pasif dia tidak perlu menggunakan energi. Untuk yang transport pasif ini terbagi menjadi dua proses, yaitu ada difusi dan osmosis. Difusi artinya pergerakan suatu molekul dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan yang osmosis itu kebalikannya dari difusi, yaitu perpindahan zat terlarut dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi untuk mencapai suatu keseimbangan. Kita akan membahas proses dari transfer aktif. Nah, ini merupakan siklus bagaimana terjadinya proses dari transfer aktif itu. Yang pertama, siklus yang pertama, pada bagian sitoplasma terdapat ion natrium atau Na+ yang afinitasnya atau konsentrasinya tinggi. Na+ ini dia akan berikatan dengan pompa kalium atau pompa natrium kalium yang kemudian akan berikatan dengan protein pada membran sel. Nah, karena Na+ di dalam sitoplasma ini konsentrasinya tinggi, maka saat berdekatan dengan protein maka akan memberikan bentuk. Nah, ini bentuk nih akan mengubah bentuk protein tersebut untuk menyesuaikan dengan ion di Na+. Kemudian siklus yang kedua, nah setelah Na+ ini berikatan dengan protein, maka pengikatan Na ini akan merangsang proses fosforilasi, di mana akan terbentuknya gugus fosfat untuk menghasilkan yang namanya ATP. Nah, di sini ATP sudah terbentuk, di mana ADP ditambah dengan fosfat akan menghasilkan ATP. Nah, kemudian masuk ke siklus yang ketiga. Di bagian ekstraseluler atau di luar membran ini Na+ akan keluar ke luar sel, yang dimana konsentrasi Na ini akan menurun. Nah, sedangkan pada sisi protein yang satu, kalium akan mendekati protein, yang dimana konsentrasi kalium di luar sel itu lebih tinggi, sehingga menyebabkan bentuk kalium itu akan berubah juga mengikuti struktur dari bentuk dari kaliumnya. Kemudian yang keempat, di sini fosfat sudah tidak ada karena setelah kalium masuk itu kan konsentrasinya tinggi, maka menyebabkan ATP melepas pada protein di membran sel. Setelah kalium masuk, maka kalium yang akan masuk ke dalam membran sel dia akan mempunyai konsentrasi yang rendah. Kalau di luar sel, kalium ini dia akan memiliki konsentrasi tinggi, sedangkan kalau yang natrium di dalam sel itu dia akan konsentrasinya tinggi. Nah, kalium yang masuk ke dalam membran sel atau ke dalam sel itu dia konsentrasi menjadi menurun. Nah, kemudian balik lagi nih ke siklus yang pertama, di mana konsentrasi Na+ yang tinggi ini yang di dalam sitoplasma dia juga akan mengubah bentuk kembali protein untuk keluar masuk seperti itu seterusnya. Kita akan membahas proses dari transfer aktif, yaitu ada eksositosis dan endositosis, di mana pada eksositosis itu dia mengeluarkan bahan berupa ion atau molekul dari dalam sel menuju ke luar sel, sedangkan pada endositosis itu memasukkan bahan dari luar ke dalam sel kan. Nah, jika kalian perhatikan gambar di sini, pada pada eksositosis kalian bisa melihat adanya sebuah kantong berbentuk bulat, itu kita sebut dengan vesikula.
Di dalam vesikula itu terdapat bahan-bahan sel yang sudah tidak digunakan lagi, maka dia akan dikeluarkan menuju ke luar sel. Bagaimana caranya? Nah, vesikula ini dia akan mendekati permukaan membran sel. Setelah mendekati permukaan membran sel, maka vesikula ini akan menempel di permukaan di membran selnya. Nah, membran sel ini yang ditempel di vesikula, dia kemudian akan membuka. Nah, terbukanya ini kan pasti membutuhkan energi kan. Nah, setelah terbuka ini, maka zat-zat atau bahan yang ada di dalam vesikula itu akan keluar menuju ke luar sel. Kemudian setelah itu membran sel akan kembali menutup kembali di situ. Nah, sedangkan untuk yang endositosis, bisa kalian lihat ketika ada bahan yang mendekati permukaan membran sel, maka membrannya itu akan terbuka. Nah, bahannya akan masuk ke dalam membran sel yang terbuka itu, kemudian membran sel akan mendorong ke dalam hingga membentuk yang namanya kantung atau vesikula itu. Nah, setelah membentuk kantung, maka kantungnya itu akan lepas nih dari permukaan membran sel, kemudian akan membawa bahan tersebut ke dalam sel, dan membran sel yang terbuka ini akan kembali menutup seperti semula. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas proses transport pasif. Salah satunya yaitu difusi. Difusi itu perpindahan molekul dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Nah, jika kalian perhatikan gambar di sini, pada bagian yang sebelumnya ini, yang bulat berwarna merah ini disebut molekul gula, sedangkan yang berwarna biru itu yaitu air. Nah, jika kalian lihat di gambar sebelumnya, pada molekul gula di sebelah kiri atau kanan kalian ini, dia lebih banyak dibandingkan yang ada di sebelahnya. Nah, berarti yang gula yang lebih banyak ini kita sebut dengan dia mengandung konsentrasi yang tinggi, sedangkan yang gulanya lebih sedikit itu konsentrasinya rendah. Nah, bagaimana untuk mencapai keseimbangannya? Itu ada di gambar sesudahnya. Dimana pada gambar sesudahnya kalian bisa melihat bahwa ternyata bagian satu dengan bagian yang keduanya ini mereka memiliki kandungan atau gula yang sama-sama besarnya, atau jumlah gulanya itu sama besar, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang osmosis? Nah, untuk osmosis bisa kalian lihat pada gambar sebelumnya ini, kalian bisa melihat yang satu molekul gulanya hanya satu, sedangkan yang lain ada banyak, padahal konsentrasi airnya sama kan. Nah, untuk mencapai keseimbangan pada proses osmosis ini, perpindahan zat dari yang konsentrasinya rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Nah, yang konsentrasinya rendah itu ada di mana? Ada pada molekul gula yang sedikit ini atau yang sisa satu ini. Nah, maka yang berpindah itu apa? Molekul airnya. Sedangkan kalau yang difusi itu kan yang berpindah zat gulanya atau zat larut gula. Nah, kalau yang ini dia yang berpindah molekul airnya. Jadi molekul air yang ada di konsentrasi rendah akan berpindah ke konsentrasi yang tinggi yang banyak mengandung gulanya itu. Hingga bisa kalian lihat di sini itu dimana molekul air yang konsentrasinya rendah lebih sedikit kan dibandingkan dengan yang konsentrasinya tinggi, karena air yang ada di konsentrasi rendah itu berpindah ke bagian yang konsentrasinya tinggi itu. Nah, semoga kalian bisa memahami setidaknya pada proses difusi dan juga osmosis ya. Oke adik-adik, tidak terasa ya, ternyata pelajaran biologi sel telah usai. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu bahwa sel merupakan unit terkecil di dalam organisme. Sel ternyata memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, tapi ternyata mereka bisa bekerja sama hingga menciptakan suatu keserasian. Kalian bisa mengetahui ternyata sel itu banyak ragamnya, ada sel hewan dan sel tumbuhan, dan di dalamnya terdapat perbedaan antara kedua sel tersebut. Selain itu, kalian juga bisa mengetahui ternyata di dalam sel itu ada proses-proses di dalamnya, yaitu ada transport aktif dan juga ada transport pasif.
Nah, semoga dari video pembelajaran kita hari ini kalian bisa dengan mudah memahami dan mencermati materi mengenai biologi sel. Oke, sekian dari pembelajaran biologi sel. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik di rumah ya. Tetap jaga diri di rumah dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.